Musik lovers, balik lagi di Soundcore Podcast. Karena setiap musik punya cerita. Barusan udah kita saksiin potongan video ya, profil dari seorang seniman serba bisa, datang dari kancah acting, tiba-tiba bershifting ke dunia tarik suara. Kita sudah kehadiran Ali Mensan di sini. Halo. Selamat datang kok. Terima kasih udah mengundang saya ke sini, Eno. Akhirnya turun nih, Yap. terjun ke dunia musik karena memiliki ketertarikan bernyanyi sejak kecil katanya. Bener banget. Yang nge-trigger lu pada akhirnya udah deh keluarin deh karya deh gitu. Apa tuh? Apa ya? Jadi memang seperti yang udah pernah gue sampaikan kan, kalau gue tuh suka nyanyi dari remaja lah ya, udah suka nyanyi. Wah, umur ketahuan nih kayak udah lama banget. Jadi udah suka nyanyi, cuma kan memang belum ada kesempatan. Waktu itu juga masih malu-malu, belum bisa mengasah, belum ada wadahnya. Sampai akhirnya ada rezekinya di dunia acting ya kan. Nah, dari situ ya udah dijalanin aja. Akhirnya ya ngumpulin modal. Akhirnya memfasilitasi diri untuk melatih vokalnya selama beberapa tahun ini, sampai beraniin diri untuk bikin cover lagu gitu kan, cover lagu orang. Cuma kan sebagai musisi tuh kayaknya ada panggilan ya, kayak misalkan kita musisi tapi kalau nggak cover lagu orang tuh kayak belum afdol gitu untuk berkarya gitu. Akhirnya kayaknya harus bikin lagu sendiri deh, harus ngerilis lagu sendiri, di mana ada kepuasan tersendiri lah buat teman-teman juga yang suka musik, yang suka nyanyi itu kalau punya karya sendiri tuh kayak gimana gitu, lebih ger gitu, gitulah. Jadi dari hal tersebut men-trigger kayaknya udah harus bikin ya, apalagi kan sudah dikejar umur ya, walaupun sebenarnya nggak ada kata terlambat sih, cuma kalau bisa sekarang kenapa nanti gitu. Jadi langsung dieksekusi segera mungkin gitu. Siap. Dan pada akhirnya merilis single pertama, single perdana di industri musik, I Can Be Your Man, bareng Sohiplot ya, NSG ya. Kita bakalan ngobrolin mengenai karya lu, tapi kita tarik mundur dulu ke belakang, tentang lu di awal industri hiburan, terus kemudian persentuhan lu dengan musik segala macam. Lu di karir di industri hiburan dimulai tahun berapa ya, Bang? Scope hiburan ini gue nggak tahu ya. Cuma kalau menurut gue dari scope-nya adalah dimulai mungkin dari zaman gue kuliah ya. Kuliah itu gue ambil ilmu komunikasi, di mana teman-teman entertainment pasti banyak banget di jurusan ilmu komunikasi ya. Awalnya memang gue sebenarnya tuh milih ilmu komunikasi itu bukan karena pengen jadi di entertain, tapi lebih ke kayak waktu SMA pun gue jurusannya akuntansi, gak ada hubungannya kan. Tapi karena udah mumet sama hitung-hitungan, matematika, fisika segala macam tuh nggak mau ada. Kayaknya ilmu komunikasi itu paling gampang pakai nalar doang gitu kan mikirnya. Ternyata di sana kolamnya tuh orang-orang yang memang suka tampil lah gitu kan di entertain. Nah disitulah ketemu dengan beberapa teman. Akhirnya gue nyemplung untuk ngediriin waktu itu radio kampus untuk kampus gue waktu itu pertama kali. Kita ngurus radio kampus. Dari situ jadi announcer juga, terjun ke dunia MC awalnya. And then dari teman-teman karena ada beberapa link ngajak casting iklan segala macam. Dari iklan kebetulan di 2012 ada salah satu iklan yang teman-teman juga mungkin tahu, yang salah satu provider ada saya sebagai kiper di situ. Itu cukup gede exposure karena waktu itu kan campaign-nya saat Euro Cup dan Ramadan dan beberapa versi. Dari exposure tersebut kayak ngebukain pintu satu lagi ke dunia layar lebar. Waktu itu ada Agnes Davonar punya novel. Dia lagi mau memfilmkan novel-novelnya. Novel pertama dan kedua sudah jadi film. Untuk yang ketiga ini dia lagi masih mencari karakter utamanya yang berkebutuhan khusus gitu kan. Setelah melihat iklan saya itu dia kayaknya ini kayaknya cocok kata dia gitu. Iya. Terus dia coba cari waktu itu zamannya Twitter, dia cari di Twitter ada yang punya kontaknya yang jadi iklan ini enggak gitu kan. Ya banyak yang mention, ya udah ketemuan. Dari situlah akhirnya dapat peran pertama di film di layar lebar. Dan dari layar lebar, beberapa layar lebar sampai ke sinetron sampai sekarang ini gitu. Nah, ya kalau ke musik sendiri sebenarnya udah suka nyanyi dari dulu. Cuma ya gitu. Gue yakin sih teman-teman di rumah siapa dimanapun nih mungkin yang kerjanya nggak di dunia nyanyi, let's say kantoran, pasti ada yang suka nyanyi. Minimal di kamar mandi lah. Iya. Nah, justru kenapa di kamar mandi? Karena mereka kayak malu untuk mengekspresikannya di depan orang, kayak lebih berasumsi, aduh kayaknya ini suka nggak ya sama surga atau surga gimana? Itu banyak asumsi yang malah bikin kita jadi nggak pede. Nah dari situ tuh memang waktu remaja nggak pede kan, akhirnya
ya udah deh nyanyi di rumah aja di kamar mandi. Nah bahkan kuliah pun sebenarnya gue pengennya jalannya ke nyanyi tadinya, kayak ikut-ikut lomba nyanyi, lomba karaoke, ikutan ajang pencarian bakat kayak gitu-gitu kan. Cuma memang rezekinya nggak di situ. Ya setelah Tuhan udah nyeting alur ceritanya. Nah kayaknya gitu. Malah ke dunia acting nyemplungnya. Udah gitu ya udah seiring berjalannya waktu, gue pun suka cover zaman dulu, tapi kayak masih minim lah pakai HP dengan kualitas yang masih seadanya. And then ya udah bisa ngumpulin modal, karena ya as we know ya kalau kita mau terjun ke dunia musik modal itu perlu bro. Jadi minimal kayak memfasilitasi diri lah untuk belajar mengasah musikalitas, melatih kesiapan vokal tuh di rumah. Gue bikin studio mini, terus juga tools-toolsnya mulai di upgrade biar lebih oke kualitas jadi audionya. Jadi juga tuh ya mikrofon yang bagus gimana. Bener banget dari miking seperti apa. Yes dari YouTube belajar mostly ya, karena kan sekarang udah gampang lah digital udah bisa belajar sendiri dari rumah. Ya dari situlah bisa mengasah sedikit, tahu banyak tools, banyak musikalitas juga mulai terasah gitu. Jadi menurut gue ya mungkin jalannya memang harus nyiapin dulu ya, dibanding kalau tiba-tiba kita nyemplung tapi belum siap kan. Betul. Kayaknya gimana gitu kan. Mendingan kita siapin diri dulu, abis itu yuk kita berani nyemplung gitu. Dan pada akhirnya digandeng oleh NSG. Itu konsepnya gimana tuh? Apakah lu yang meminang dia? Nah, atau justru dia kayak gue punya lagu, bawain aja deh gitu. Konsepnya lucu sih, karena waktu itu awalnya dari kita follow-followan Instagram. Gue tuh tahu dia sebenarnya udah lama. Doi itu memang udah suhu lah di dunia musik menurut gue ya. Karena Doi ini setahu gue dia kuliah di UK waktu itu, ambil musik lah. Dia di sana udah ngerilis beberapa EP, single, jadi DJ juga. Komunitasnya udah sangat kuat di sana dia. Tapi dia memilih untuk balik ke Indonesia. Katanya memang misinya adalah dia pengen spread pengetahuannya, pengen berbagi lah sama orang Indo biar skillnya juga bisa upgrade kayak di UK gitu. Nah, and then gue suka spiritnya sih. Terus kita follow-followan, dan gue juga tulus ya. Gue juga ngeliat karyanya beberapa di tahun-tahun waktu gue zaman masih remaja tuh. Gue udah tau lah nih dia pernah nge-produce ini. Salah satunya Junior Arif, kalau kalian tahu tuh yang rapuh ya. Doi yang nge-produce. Nah terus kita follow-followan, and then pandemi dia bikin ini grup Discord. Nah, tapi grup Discordnya unik karena dia tuh memang yang tadi balik lagi ke misinya untuk educate lah, untuk ngebantu teman-teman belajar di situ, musisi-musisi indie. Dari situ nggak lama bikin cover, dia akhirnya approach gue, datang ke sini ke rumah. Kenapa nggak seriusin musik? Ya udah berarti langsung. NSG yang meminang awalnya yes gitulah. Pada akhirnya pinangan itu disambut dengan baik oleh Ali, dan pada akhirnya melahirkan si I Can Be Your Man ini yang bakalan membuka tuh karya-karya nanti milik lo kelak gitu kan. Kita bakalan bahas itu Bang Ali, tapi kita mesti jeda dulu. Musik Lovers tetap di Soundcore Podcast, karena setiap musik punya cerita. Musik Lovers kembali lagi di Soundcore Podcast, karena setiap musik punya cerita. Masih bersama Ali Mensan di sini. Wah, tadi sempat tipis-tipis ya. Kita bahas mengenai I Can Be Your Man yang bakalan membuka karya-karya lu yang akan datang. Itu lirik ditulis oleh lu, musik dikerjain oleh NSG. Itu gimana ceritanya? Kolaborasi itu, apakah lu yang gue punya lirik nih, lu yang approach atau kayak gimana tuh? Jadi setelah kita ketemuan tadi, datang ke rumahnya, kita bahas, gini nih, ya udah, kita ada namanya workshop ya kalau misalkan kita mau bikin musik, kita workshop dulu, brainstorming idenya apa. Mulailah proses kreatifnya, nulis, bikin musiknya. Nah, waktu itu awal-awal sebenarnya, jadi kita sebenarnya total tuh ada 6 lagu yang kita bikin bareng. 6 lagu, 4 itu project solo gue, 2 lagi adalah di mana NSG punya kayak semacam grup musik, terus dia featuring gue ada sama 1 orang lagi gitu. Jadi 2 lagu itu collab lah. And then di 4 lagu ini memang gue nulis sendiri, yang 2 lagu kan NSG yang nulis. Nah 4 lagu ini awalnya tuh gue kayaknya kalau nulis lagu gue bawa ini deh. Gue jadi waktu zaman SMA tuh ada 1 buku. Kalau boleh dibilang bukan diary sih, tapi lebih kayak nulis di situ, pengen nulis lagu sebenarnya. Banyak gue udah tulis. Spesifik ya. Yes, udah nulis liriknya sama chordnya juga, udah bikin beberapa lagu waktu itu. Gue kasih lihat NSG lah. NSG baca, oh ini oke nih, kayaknya kita bedah deh gitu. Beberapa ada kita bedah. Nah, untuk I Can Be Your Man sendiri itu sebenarnya bukan dari buku itu. Jadi memang tiba-tiba gue ngomong, bro, kayaknya ini idenya gini asik deh, karena gue punya pengalaman nih, lebih ke dengerin temen curhat gitu, bukan karena gue nya bukan pengalaman pribadi, dengerin temen curhat gini-gini, kita bikin yaudah lirik mostly
gue kasih ide. Nah, Doi juga yang ada sedikit ngasih lirik juga. Musik kita juga bikin bareng melodinya, tapi untuk dipoles-poles di mastering mixingnya itu NSG lah. Nah, seperti itu sih prosesnya gitu. Oh gitu. Ya. Jadi tidak dari buku itu tapi dadakan lah ya. Ya, itu dadakan spontan di situ. Saat lagi workshop. Nah, untuk lagu yang lain tuh ada dari buku itu, lagu nanti yang kedua. Yang nanti bakal akan dirilis ya. Itu kan temanya juga agak dark ya. Temanya agak sensitif gitu. Yang mana relate banget kayaknya sama generasi sekarang karena ternyata banyak juga terjadi gitu kan. Sayangnya terjadi gitu. Belakang ini banyak banget kasusnya yang spill di Twitter atau muncul akhirnya di Instagram gitu. Membahas mengenai toxic relationship. Iya kan? Itu tadi udah dibahas ya dari curhatan temen. Benar. Kemudian lu punya inisiatif untuk kayak tema ini deh diangkat. Itu memang lu punya misi khusus atau gimana tuh? Misi khususnya sih sebenarnya ini apa ya? Kalau gue bilang itu wake up call buat temen-temen nih. Karena yang tadi gue bilang pengalamannya adalah gue dengerin dari teman-teman curhat. Banyak sih menurut gue beberapa lah. Gue yakin teman-teman juga pasti ngalamin di rumah. Kayak ada temen curhat. Ini spesifiknya ada toxic relationship ya. Kayak lo dikekang-kekang, bahkan sampai ke abusive, dipukulin physically maupun verbally ya, secara verbal sampai bisa kena mental segala macam itu banyak banget. Jadi banyak yang curhat, iya nih gue dipukulin sama cowok gue atau iya gue dikasarin gitu. Tapi kita udah nasihatin sebagai teman-teman ya. Nggak lama seminggu kemudian dia balik lagi ke cowoknya yang kasar itu kan. Nah berangkat dari gemesnya, gimana ya kita udah kasih, ini gemes banget sama teman. Udah dikasih tahu masih batu bucin lagi balik lagi. Psikologi emang gitu kan? Ya udah akhirnya dari gemes gitu keluar, udahlah gue aja lah jadi cowok lu gitu. Jadi I can be your man lah gitu. Gue bisa treat lu lebih baik daripada si cowok lu yang kasar ini gitu. Dari situlah berangkatnya. Nah memang misi khususnya nggak ada sih, cuma pengen ngingetin teman-teman yang lagi terjebak di relationship yang toxic ini. Yang tadi Eno juga bilang kan memang sebenarnya nggak bucin juga, bukan karena faktornya bukan cuma karena bucin, tapi mungkin dari hubungan itu bertahun-tahun tuh dia udah didoktrin kan? Terus udah pokoknya sampai jatuhnya ke kayak dimanipulasi lah. Betul. Pemikiran dan jalan pikiran si cewek ini gitu. Tapi ini nggak tentang cewek juga ya, gendernya nggak selalu cewek korbannya. Cowok juga kadang-kadang ada yang korbannya jadi toxic relationship. Jadi dari manipulasi ini ya dia merasa jadi self esteemnya jadi kurang, kayak merasa nggak layak untuk dicintai orang lain. Kayak gue nggak ada yang cinta ini di luar nih, di lain kecuali dia nih, karena udah kasarnya udah di grooming, udah di doktrin, nggak ada lagi yang bakal sayang sama lu kalau bukan gue. Nah dari situ kan udah mulai mempengaruhi mental ya. Menurut gue ini lagu gue pengen sih nyampe ke teman-teman yang lagi di dalam tahap terkurung dalam doktrin tersebut, buat ngelihat di luar itu tuh masih banyak cowok men. Masih dunia aja ada 7 atau 8 miliar kan. Mungkin ada 5 miliar atau 4 miliar cowok yang lain gitu yang bisa bikin lu lebih sehat gitu, nggak harus disakitin kayak gitu. Itu sih misi khususnya palingan kayak gitu. Dan semoga lagu ini spread Mudah-mudahan. Amin. Negeri gitu. Jadi mungkin lagi galau-galau dengerin Acak gitu kan, daftar putar Acak, tiba-tiba dengerin dan akhirnya tersadar ya. Untuk tema itu sendiri, itu akan lu usung sebagai benang merah di EP atau album? Karena kan rencananya karya-karya yang lu buat tuh akan dirangkum gitu kan, jadi EP atau album. Kalau benang merah sih sebenarnya nggak disiapin khusus benang merah ya. Karena kita kan mengalir aja waktu workshop bikin lagu ya yang lagi ada ini. Cuma kebetulan aja di single kedua nantinya udah di syuting juga video klipnya dan akan rilis nanti 26 Juli. Itu benang merahnya lebih lucunya adalah gini, kalau ini kan lagu yang pertama ini POV dari si cewek trauma gitu kan. Nah untuk yang single kedua ini POV-nya adalah kalau ini kan POV gue ya untuk nawarin I Can Be Your Man gitu kan. Nah single kedua ini kayak POV-nya si cewek nih mungkin karena judulnya Fall in Love Again. Jadi ceritanya tentang dia trauma sama yang pertama, udah pol-polan nih tapi gagal. Akhirnya dia udahlah gue nggak mau jatuh cinta lagi lah kasar gitu. Makanya liriknya ada I promise to myself not to fall in love again. Nah jadi
akhirnya ketemu yang orang baru ini bisa bikin dia jatuh cinta lagi. Jadi POV-nya berputar gitu. Kalau kebetulannya kayak gitu sih gitu. Jadi perspektifnya tuh berkelindan ya. Yes. Jadi continuity. Yes. Gitu. Mentang-mentang aktor ya. Mikirnya POV-nya continuity-nya itu ya. Yeah. Untuk ketiga dan berikutnya masih ada rangkaian yang sama atau mungkin akan dijadiin film layar lebar gitu atau film pendek gitu enggak? We never know. Tapi memang ada rencana seperti itu. Yang ketiganya pun masih ada keterkaitan. Kalau sebenarnya yang tadi saya bilang sih nggak disengaja gitu. Cuma kalau keterkaitan nggak ada keterkaitan. Cuma lebih kayak mungkin kalau yang ketiga ini tentang ini banyak kejadian kayaknya nih. Cowok-cowok kan banyak yang suka selingkuh ya. Jadi ini nggak cowok-cowok doang sih. Iya. Gitu, bener. Ini kita ngebela diri jadinya. Banyak yang selingkuh. Nah lagu ketiga ini kayak lagu buat kasih kesempatan buat tobat lah kasar gitu. Gue bisa buktiin nih gue nggak bakal selingkuh lagi gitu. Makanya judulnya kali kedua di yang single ketiga nanti. Dari POV cowok yang minta maaf. Yes, benar. Kesempatan dong gitu ya. Soalnya si cewek ini tuh gimana ya, si cewek ini tuh udah setia banget tapi si cowoknya yang pip gitu. Jadi si cowok gue kayaknya nggak boleh nih menyakitin cewek ini yang udah all in ke gue, tapi nyesel kan karena sebaik ini gue sisain, udah gue balik ke dia lah gitu, kasar gitu. Ini serius banget nih kayaknya di musik. Kalau pertanyaannya adalah antara dunia seni peran dan musik, lo lebih happy mana sebetulnya? Kayak berapi-api gitu kalau menceritakan tentang musik tuh kayak berapi-api banget gimana? Bener. Yang tadi gue bilang passion terbesar gue adalah musik. Jadi ya kita tahu lah, misalnya teman-teman juga di rumah, gue yakin punya passion mungkin yang suka masak. Gitu. Pasti beda lah. Misalkan lu yang tadinya passion masak tapi kerja mungkin jadi akuntan. Ketika lu jadi akuntan ya udah yang penting buat makan minum bisa beli ini beli itu gitu kan. Tapi ketika lu masak tuh kayaknya fisik aja. Ya, ketika lu masak tuh kayak lebih happy, lebih hidup lah hidup lu gitu kan. Sama di musiknya. Jadi kalau lu tanya acting apa musik, definitely gue jawab musik sih. Wah, gitu. Ini udah serius banget berarti di musik ya. Semoga tuh lancar-lancar ya. Amin. Tidak mengganggu waktu di aktor juga kan. Atau enggak mungkin musiknya yang lebih meledak gitu. Amin. Pengennya sih kayak gitu. Music Lovers, kita masih bakalan ngobrol bareng Ali Mansan, ngulik perjalanan musiknya, karya-karyanya. Tapi kita mesti jeda dulu. Jadi stay tune di Soundcore Podcast karena setiap musik punya cerita. Music Lovers, yang barusan adalah video klip dari Ali Mansan, single perdananya I Can Be Your Man, ya kan? Itu konsep siapa yang bikin, Bang Ali? Konsep gue yang bikin sendiri. Karena balik lagi as we know ya, semua tentang budget. Jadi memang untuk menghemat budget, yang pasti gue bikin konsepin sendiri, kreatif directingnya gue sendiri, sutradara sendiri, nyari talent gue sendiri, nyari produce semuanya sendiri. Tapi ya akhirnya ya harus hire teman-teman yang bantu kayak sisi. Nggak mungkin dong gue make upin sendiri, videoin sendiri. Jadi kayak beberapa departemen ada kayak teman-teman. Tapi setidaknya harganya mungkin lebih cincai kali. Nah, karena pertemanannya banyak tuh di jaringan di situ banyak tuh. Yes. Nah apalagi ya itu karena untuk menghemat budget juga, di satu hari itu kita nyewa studio, makanya langsung bikin 2 video klip gitu. Dengan latar yang berbeda kita ganti gitu. Untuk video klip single kedua. Yes. Oh makanya yang berkaitan itu masih rute sama tuh. Iya. Nggak, itu juga kan ini ya, nge-link juga ya dengan liriknya tuh. Yes. Performing art segala macam, pokoknya nyeni banget deh gitu. Itu lu terinfluence dari siapa tuh? Mungkin dari video klip mana atau kayak visualisasinya harus kayak gini nih gitu. Oke. Kalau inspired sih waktu itu kayak gue mikirin karena ini kan lagu kalau secara lirik teman-teman dengerin ya, menurut gue ini tuh harus diceritain. Harus bisa nyampe ke penonton. Makanya kalau untuk mungkin video klip yang cuma adegan-adegan misalkan di kafe atau makan gitu kan, menurut gua nyampe tapi itu kayak kurang berkesan. Makanya gua pilih salah satu medianya adalah media tari kontemporer yang tadi performing art ya. Dance kontemporer itu seperti kita tahu adalah ini kayak teatrikal kan ya. Betul. Beda sama modern dance dan mungkin traditional dance gitu kan, beda. Mereka lebih ngutamain movement atau gerakan dance aja gitu. Sedangkan di teatrikal atau kontemporer ini lebih harus bercerita nih. Gerakan penarinya harus bercerita banget satu lagu, sehingga bahkan teman-teman kalau nggak denger liriknya, lihat visualnya aja juga oh ini maksudnya nih kayak gitu-gitu. Jadi gue pengen ini tuh bener-bener
intisari lagu tuh bisa nyampe ke penonton dengan pas gitu. Makanya gue pilih contemporary dance ini juga ditambahin dengan scene-scene yang adegan-adegan lain gitu sih. Gitu. Jadi memang semuanya tuh konsep dibikin sendiri. Iya. Visualisasinya gimana karena lirik lo yang bikin nih. Ya benar. Mungkin paling paham kan bagaimana cara menggambarkan secara visual. Pada akhirnya lo bikin konsep sendiri. Jadi sebetulnya bukan alasan budget itu. Lebih ke mungkin ini kayak idealisme kali ya. Iya. Dan akan berlanjut ke single kedua dan sekaligus video klipnya yang digarap di hari yang sama itu kan tanggal 26 Juli. Jadi rilis barengan juga tuh. Single kedua langsung video klipnya di hari yang sama. Ya kan? Yang pada akhirnya nanti bakalan jadi kumpulan-kumpulan EP atau album sih tuh. Amin ya, doain aja. Ini sih sebenarnya gue sama NSG masih kasarnya mungkin tes pasar dulu nih. Kita lihat dulu apakah teman-teman di Indonesia, kita fokus di Indonesia dulu sih karena memang sebenarnya sih basicnya kita pengennya nge-reach banyak pendengar. Makanya that's why lagunya lirik full bahasa Inggris yang pertama nih. Untuk yang single kedua kita campur sih. Kayak verse-nya bahasa Indonesia, sisanya pre-chorus dan chorusnya bahasa Inggris gitu. Tapi tujuannya memang pengen supaya ya kayak musik lah, universal, semua bisa denger, bisa nikmatin. Jadi nggak dikotakin oh cuma orang Indonesia doang nih bisa dengerin. Nah itu kita pengennya seluruh dunia bisa dengerin gitu sebenarnya. Cuma kita mau tes pasar dulu nih. Kalau memang diterima musiknya yang single pertama dan kedua ini oke, ya udah gas, kan udah jadi 6 lagu nih. Ya kita tinggal tambahin. Sebenarnya ya kalau jadi EP sih bisa ya. Cuma idealismenya pengennya ya udah album aja sekalian, tinggal tambahin 2 atau 3 lagu jadi album kan. Nanti mungkin abis Juli kita lihat, kita evaluasi, kalau kayak udah kita langsung balik lagi ke dapur rekaman, kita tambahin gitu. Pengennya gitu sih. Jadi masih belum bisa di-spill nih. Yes, betul. Iya, karena tadi dibisikin produser. Ada tuh nanti tuh karya lu banyak gitu. Makanya ditanya apakah nanti akan dirangkai jadi dijahit sebuah album atau didoakan sajalah. Di-spill single-single doang gitu. Yang udah pasti sih 4 single ini akan kita rilis nanti sampai. Jadi 6-6-nya akan di-single sebagai rilis sih sebenarnya. Proyeksinya mungkin sampai tahun depan 2025 kita akan rilis. Termasuk yang kolaborasi? Yes, yang kolaborasi justru malah sepertinya dalam waktu dekat karena sudah dibikin kontennya, tinggal nanti video klipnya tergantung NSG ya itu beliau yang nanti akan mengkonsepkan semuanya. Saya nggak tahu tuh mana yang akan rilis dulu, yang single kedua saya yang Fall in Love Again 26 Juli atau yang collab yang pertama ini gitu. Nah, itu masih digodok sama tim NSG jadi belum tahu gitu. Pokoknya ada lah ya tim riset ya. Kayaknya lebih oke ini dulu nih gitu. Ya, benar. Siap. Ya semoga lancar. Amin. Ya kan rencana-rencananya segala macam. Kalau untuk panggungan terdekat, panggungan udah terdekat nih, yang udah DP gitu. Kemarin doang sih kemarin hari beberapa hari yang lalu lah, beberapa waktu lalu ada salah satu event vape ya waktu itu. Jadi udah sebenarnya itu temen juga. Jadi temen yang event organizer-nya doi kasih kesempatan gue buat promo juga di sana. Juga di beberapa ada salah satu kayak hub untuk tempat buat ngejam gitu juga di situ. Untuk kedepannya belum ada lagi ya, masih fokus ke promo-promo ke beberapa media aja sih. Siap. Tapi mungkin kalau musik lovers penasaran dengan agenda berikutnya ya kan, rencana-rencana perilisan mungkin bisa dipantengin kali ya di sosial media lo ya. Oke. Buat teman-teman bisa mungkin dari rilisan dulu ya. Teman-teman bisa cari di Spotify, Apple Music, itu udah tersedia lah I Can Be Your Man. Terus mungkin nanti mau pre-save juga ya, mungkin mendekati single kedua rilis ya. Itu bisa ada dicarilah di semua DSP favorit teman-teman di rumah, atau mau connect ke sosial media saya juga bisa di Ali Mensan di Instagram, and then TikTok ada Ali Mensan di TikTok. Mau lihat video klipnya juga boleh di YouTube channel saya Ali Mensan gitu. Pokoknya secara SEO tuh udah di ini ya, udah dirangkai tuh. Ali Mensan search di seluruh digital platform, di seluruh media sosial tuh sama tuh. Ali Mensan. Sama. Thank you so much Bang Ali udah berbagi perjalanan bermusiknya, semoga menginspirasi juga. Yes, amin. Musik lovers tetap di Soundcar Podcast karena setiap musik punya cerita.